Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Paskah untuk Selamat semuanya Paskah buat di kita hari semua. ini. Dan Tuhan bangkit untuk kita. Tuhan telah tebus dosa kita. Tuhan telah selamatkan hidup kita. Amin. Mari kita puji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di siang ini Tuhan, Engkau Allah tetap ada buat kami Tuhan. Bahkan Engkau telah menebus dosa kami. Amin. Engkau telah layakkan kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu yang kudus di siang ini Tuhan ada di dalam kami. Amin. Di saat hamba-Mu menyampaikan firman Engkau Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jiwa yang mendengarkannya firman Engkau Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka juga Tuhan. Ada Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam telinga dan hati dan pikirannya ya Bapa. Sehingga firman Engkau tetap hidup di dalamnya ya Bapa. Urapi kami semua ya Bapa. Beri hikmat-Mu buat kami mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan renungan di hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya berikan judul renungan kita pada siang hari ini, semakin berisi, semakin merendah. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau baca di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran yang hidup." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah lihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Haleluya. Ada banyak hal yang membuat hidup kita tidak lagi melihat yang benar. Ada kalanya apa yang kita anggap benar akan terbukti salah pada akhirnya. Ada banyak kekecewaan. Hal ini akan berkenaan dengan apa yang menjadi kebanggaan atau harga diri. Selama kita masih memiliki namanya harga diri sebagai umat ketebusannya, maka kita tidak akan mengalami terobosan antara salah dan benar. Melihat Bapa sama dengan melihat Yesus di dalam kebenaran jalannya, yaitu mati di kayu salib. Jalan ini yang banyak umatnya meragukan janjinya sebagai Tuhan. Ragu-ragu akan setiap apa yang dikatakannya semasa ia melayani pekerjaan Bapa atau Injil. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kenal belum tentu mengenal. Jika sudah mengenal, masih juga dapat diragukan pengenalannya. Bukankah begitu manusia daging? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Pengenalan diri kita akan jalan kebenaran dan hidup belum kita alami seutuhnya. Karena jika kita sudah mengenal Tuhan, pasti pengetahuan kita tentang Tuhan sudah sempurna. Yang di dalamnya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi marah berkepanjangan. Pasti bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lainnya oleh kasih Allah, dan mau memulai segala sesuatunya di dalam Dia yang memberi karunia untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Dan terlebih itu semua, tidak lagi merasa paling benar di antara yang lain. Lihat ayat 8 dan 9. Ketika itulah kita dapat mengatakan kepada Tuhan, sama seperti yang Filipus alami semasa murid yang satu ini bersama-sama dengan gurunya. Ayat 9 dan 10 menjelaskan bagaimana hati Yesus kepada murid-murid. Untuk itulah, maka ia memberikan rohnya kepada Paulus dalam menjelaskan perihal roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 15-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Murid-murid mengalami pekerjaan Allah
di dalam Yesus secara lahiriah, dalam pandangan rohani yang dituntun Tuhan Yesus dalam penginjilannya kepada dunia di saat itu. Tetapi ketika ia bangkit dan naik ke sorga, apa yang dituntut Tuhan daripadamu untuk mengetahui dan mengalami Dia secara rohani di dalam hatimu? Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah berikannya kepada jemaat segala kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Hal ini sudah tentu bagi kita yang percaya, apa yang kita sudah baca tadi. Pertanyaan akan kembali kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah mengalami janjinya. Ingat, roh hikmat harus bertumpu kepada iman dalam pengajaran Tuhan Yesus, agar kita tidak kedapatan merasa benar sendiri dan melukai banyak orang dengan kebenaran kita sendiri, karena Yesus sendiri tidak merasa dirinya paling benar. Perhatikan ayat ini. Di Filipi 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mati untuk mengampuni kita. Dan Dia bangkit untuk memenuhi hidup kita dengan dirinya. Dan Ia mau supaya kita menjadi manusia dewasa dalam pengharapan
yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan tidak lagi mementingkan harga diri sendiri. Kita baca Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Bagian yang terakhir, memulai kebangkitannya di hari ini, kita akan melihat dunia beserta tiap-tiap kasusnya dalam kacamata Allah. Mari, lihat Allah dalam berbagai masalah di dunia ini. Bahwa dunia membutuhkan Tuhan. Karena Ia ada di dalam segala sesuatu untuk menghakimi dan membenarkan setiap orang menurut cara pandangnya atau cara pandang Tuhan. Dan ingat, kita hanya alatnya saja. Jika kita sudah di dalam Tuhan, maka bukan kita yang pembuat keputusan. Jika kita mau ambil keputusan, kita diingatkan kembali akan firman dalam kebenarannya, bukan kebenaran kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk mengakhiri sesi ini. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kebangkitan yang Tuhan berikan bagi kami. Iman kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan, yang membangkitkan dan menyempurnakan iman kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Suci kuduskan layakan kami Tuhan. Beribadah kepadamu di rumah ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berikan kepada kami hikmat untuk dapat saling menerima satu dengan yang lainnya. Menerima apa yang menjadi kelemahan atau kelebihan daripada sesama kami Tuhan. Dan di dalamnya nama Yesus saja ditinggikan dan diagungkan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pelayanan pekerjaan di GBDI Haleluya Sentul. Dan bersama dengan Ishak Prison Ministry, kami percaya Roh Kudus bekerja atas setiap hati kami. Roh Kudus yang akan memberikan arahan, tuntunan, pimpinan untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang sudah bangkit bagi kami. Haleluya. Amin. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.